KB ini tidak dapat melindungi dari penyakit menular seksual. Pada sebagian orang dapat menimbulkan efek samping. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Halo, jumpa lagi bersama saya Aulina. Di video kali ini kita akan membahas seputar alat kontrasepsi jangka pendek, yaitu pil KB. Di video sebelumnya kita sudah membahas salah satu alat kontrasepsi jangka panjang, yaitu IUD. Pil KB ini masih banyak ya digunakan sebagai alat kontrasepsi. Namun masih banyak juga yang bingung cara konsumsinya bagaimana ya. Terus mulai minumnya itu dari mana? Dan cara konsumsi yang efektif untuk mencegah kehamilan itu yang bagaimana ya? Untuk tahu hal itu, kita simak terus video ini ya. Di sini ada dua jenis pil KB, yaitu pil KB kombinasi dan mini pil. Nah, mini pil ini digunakan bagi ibu yang menyusui karena hanya mengandung satu hormon saja, yaitu hormon progesteron, dan tidak menghambat produksi ASI. Nah, kalau pil KB kombinasi ini berisi dua hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron, dan tidak dianjurkan untuk ibu yang menyusui ya, karena dapat menghambat produksi ASI. Untuk tampilan pilnya seperti ini ya. Di sini ada 28 butir dalam satu blister, tapi ada juga yang berisi 21 butir dan ada juga yang berisi 91 butir. Kalau kita perhatikan pada kemasan pil KB kombinasi ini ada yang berbeda, yaitu 7 pil ini lebih besar dibanding dengan 21 butir pil lainnya. Nah, 7 pil ini dinamakan pil placebo karena tidak mengandung hormon. Nah, diminum pada saat kita mengalami menstruasi. Lalu bagaimana cara minumnya? Cara minumnya kita lihat kemasan di belakangnya. Nah, pada kemasan belakang dilengkapi dengan tanda panah dan ada juga yang dilengkapi dengan nama-nama harinya untuk memudahkan kita pada saat mengkonsumsinya. Nah, kita tinggal ikuti saja arah panahnya. Seperti ini. Saya akan jelaskan cara minumnya. Lajur pertama ini kita minum pada saat kita menstruasi. Nah, contohnya jika kita menstruasi dimulai dengan hari Selasa, maka kita akan minum pilnya di hari Selasa. Hari Selasa lajur pertama ya, jangan di hari Selasa yang di bawah, atau yang di bawah ini, atau yang di bawah ini. Mulailah dengan lajur pertama. Lalu dilanjutkan selanjutnya ke arah panah kanan. Lalu bagaimana kalau kita tidak mengalami menstruasi? Kita mau konsumsi KB ini, pil ini. Nah, kita mulailah dengan hari pertama kita mengkonsumsi pil KB ini. Misalnya kita konsumsinya di hari Rabu, maka mulailah di hari Rabu yang ini, bukan di Rabu yang ini. Nah, kita lanjutkan mengikuti arah panah. Lalu gimana nih kalau kita kelupaan minum pil KB-nya? Misalnya nih, di Selasa kita minum tepat di jam 7 pagi, Rabunya minum jam 7 pagi. Di hari Kamis nggak pas di jam 7 pagi. Terus ingat-ingatnya tuh di jam 11. Gimana? Boleh diminum atau enggak? Nah, kalau kita ingatnya di jam 11, langsung saja minum. Kenapa? Karena tidak lebih dari 12 jam. Nah, kalau lupanya sehari, Kamisnya lupa seharian, baru ingatnya dari Jumat. Oh, ternyata hari Kamis aku nggak minum pilnya, gimana? Ada beberapa merek pil KB yang di dalam kemasannya berisi peraturan kalau Kamisnya lupa, di hari Jumat itu, yang hari Kamis pilnya dibuang saja. Nah, ada juga yang menjelaskan bahwa misalnya hari Kamis lupa, hari Jumatnya kita minum 2 dosis, yaitu dosis untuk hari Kamis dan hari Jumat, seperti itu. Nah, kalau lupanya 2 hari berturut-turut gimana? Kalau misalnya Kamis lupa, Jumat lupa, apakah di hari Sabtu kita minum 3 butir sekaligus? Enggak ya. Kalau kita lupanya sampai dengan 2 hari, maka perlu kita konsultasi ke petugas kesehatan, ke ibu bidan atau ke dokter. Nah, yang perlu diingat, pada saat kita tidak menstruasi,
Seminggu pertama saat kita mengkonsumsi pil KB ini harus disertai alat kontrasepsi lainnya. Contohnya kondom ya. Kenapa? Karena pada saat kita tidak menstruasi kita tidak tahu kita itu sedang mengalami masa subur atau enggak. Kalau pas masa subur bisa terjadi kebobolan dan bisa hamil. Makanya diperlukan alat kontrasepsi bantu lainnya. Setelah seminggu maka boleh dilanjutkan minum pil seperti biasa. Itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara mengkonsumsi pil KB. Nah, karena pil KB ini efektivitasnya hanya 24 jam, maka sangat perlu diperhatikan adalah disiplin waktu dalam mengkonsumsi pil KB ini. Misalnya, hari ini kita konsumsi mulai dari jam 7 pagi, maka besok harinya untuk setiap harinya kita harus konsumsi tepat di jam 7 pagi. Agar pil KB ini efektif untuk mencegah kehamilan. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan dari pil KB ini? Pil KB ini sama dengan KB yang lainnya, juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu, pil KB ini bersifat reversible atau cepat mengembalikan dalam masa subur. Nah, jadi apabila kita ingin hamil kembali, kita cukup dengan memberhentikan minum pil ini, maka cepat kembali ke masa subur. Lalu yang kedua, pil KB ini dapat mencegah kehamilan sampai dengan 99%. Namun dengan catatan mengkonsumsinya sesuai dengan aturan. Lalu kekurangan dari pil KB ini yaitu karena pil KB ini harus dikonsumsi setiap hari, maka sering menyebabkan kelupaan sehingga mengurangi efektivitasnya. Yang kedua, pil KB ini tidak dapat melindungi dari penyakit menular seksual. Terus pada sebagian orang dapat menimbulkan efek samping, dapat meningkatkan nafsu makan, yang berefek dapat meningkatkan berat badan. Terus dapat meningkatkan tekanan darah kita, lalu dapat berisiko pada wanita yang memiliki penyakit darah tinggi, memiliki riwayat penyakit jantung, dan berisiko dapat menyebabkan penyakit stroke. Pil KB ini tidak dianjurkan pada wanita yang berusia lebih dari 35 tahun, lalu pada wanita yang memiliki obesitas, pada wanita yang memiliki risiko penyakit jantung, dan pada wanita yang memiliki tekanan darah tinggi. Dan juga pada wanita yang memiliki kelainan pada penggumpalan darah. Nah, itu tidak disarankan untuk mengkonsumsi pil KB ini ya. Efek samping lainnya yang dirasakan pada sebagian pengguna pil KB yaitu biasanya merasakan mual, lalu mengalami bercak darah atau flek, dan yang ketiga mengalami penurunan gairah seksual. Namun, efek samping itu hanya dirasakan sebagian orang saja, tidak semua pengguna pil KB. Terus bagaimana cara kerja pil KB ini dalam mencegah kehamilan? Di dalam pil KB ini ada hormon yang dapat menghambat indung telur atau ovarium dalam menghasilkan sel telur atau ovum. Jadi, walaupun sperma masuk, kalau tidak ada sel telur yang akan dibuahi, maka tidak akan terjadi pembuahan atau kehamilan. Lalu yang kedua, hormon di dalam pil KB ini dapat meningkatkan lendir di dalam mulut rahim, sehingga sel sperma akan sulit menembus rahim melalui mulut rahim ataupun serviks. Demikianlah pembahasan tentang alat kontrasepsi pil KB. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan bagi yang masih bingung-bingung tentang pil KB, boleh bertanya di kolom komentar ya. Dan agar jangan ketinggalan untuk informasi selanjutnya, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.